Aku dengan darah anak domba masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, puji namanya, sebab Dia kudus. Mari kita menyembah Tuhan, angkat suaramu, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, besarlah kuasa-Mu Tuhan. Nama-Mu layak dipuji,
layak ditinggikan. Haleluya. Oh haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Tuhan Engkau yang layak menerima setiap pujian hormat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan berikan kami hari yang baru, kesempatan yang baru Tuhan untuk kami boleh menikmati kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat dan kami boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan, agar sepanjang hari ini Tuhan kami boleh melangkah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan pakai hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar setiap kami boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diserahkan kepada yang bertugas. Pak Ferry, silahkan. Silahkan mic-nya untuk dibuka semua ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan sharing. Kita belajar bersama saudara-saudara kami yang terkasih di dalam Injil Keluaran 32 ayat 25 sampai 35. Nanti kita baca bergantian, berikutnya akibat dari penyembahan berhala. Itu ayat pertama, 26, 27, dan selanjutnya. Kami akan baca ayat 25. Di sini firman Tuhan. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda, terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Ayat 6, Bu Dewi, silakan. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkata ia pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ayat 28, Bapak Untung sama Ibu. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu telah laki-laki 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarnya jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yaitu supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Bapak Hari dan Ibu, Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Duti, atau yang lainnya yang sudah siap? Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu
Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. 3. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Lanjut. Pak Dono belum. 24. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Lanjut. Baiklah. 35. Demikianlah Tuhan menulai bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kita akan sharing dan kita akan mengupas karena kita masih belajar semua. Kami yakin Tuhan Yesus nantiasa membuka setiap hati kita masing-masing. Di perikop ini akibat dari penyembahan berhala. Dan ini tapi simpulkan yaitu dalam ayat 30. Keesokan harinya katalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berdosa besar, tetapi sekarang akan naik menghadapkan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Ini kami pantau, katanya agak kurang pas, dan mohon maaf. Tuhan itu tidak mau istilahnya diduakan karena penyembahan berhala itu. Karena berhala itu dibuat oleh manusia. Dan di sini ayat 31, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, di sini itu besar. Bangsa ini telah membuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Nah, di sini berhala itu, emas itu kan berhala itu yang dibuat oleh manusia sendiri. Karena itu Tuhan tidak mau kita itu menduakan, karena Tuhan itu esa yang menciptakan semua seisi dunia ini. Maka mereka itu tidak ingin diduakan. Untuk selanjutnya yaitu Musa memanggil orang yang membela Tuhan. Nah, di sini Musa sudah memberikan pembelaan Tuhan dan orang Lewi bersatu dengannya. Mereka membunuh 3.000 orang Israel. Musa meminta Tuhan untuk mengampuni orang-orang dan jika dia mau, ia meminta Tuhan menghapuskan dirinya dari kitab. Di sini yang tertulis di kitab itu Tuhan akan menghapus semua catatan-catatan atau yang istilahnya seperti yang dikatakan memilih engkau. Nah, di sini memilih itu dengan kata-kata memilih bahwa kita itu harus istilahnya satu saja. Karena Tuhan itu kita mengenal, tapi Tuhan itu siapa engkau? Lah ini kalau di kupas itu kurang itu dia tidak mengenal. Dan untuk kedua yaitu ayat 27. Tolong Kofani bisa bacakan ya ayat 27. Kofani. Ayat 27, berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang,
dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Amin. Terima kasih. Yaitu ayat 27 sudah ada di tentara yang selalu siap di pintu gerbangnya. Makanya itu kita tidak boleh menduakan atau istilahnya menyembah berhala, karena berhala itu buatan manusia itu. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya terlibat di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Memang Tuhan itu mengizinkan iblis untuk selalu menggoda atau buat kita itu sengsara. Dan bukan hanya ada enaknya juga. Masalahnya nikmat. Nah, ini nikmat itu yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Di ayat 29, kemudian berkatalah Musa, buktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar jiwa anaknya, laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Firman Tuhan di sini mengatakan, baktikanlah dirimu seutuhnya. Itulah yang diminta Tuhan pada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Bagi orang yang percaya dan sudah Roh Kudus penuhi, masing-masing pasti Tuhan akan memberkati. Dan di sini firman Tuhan tidak panjang, mungkin Bapak David, Pak Gembala atau Bu Dewi bisa menambahkan. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang kurang panjang atau kurang berkenan. Kami juga belajar, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan kepada Bu Dewi. Amin. Ya. Terima kasih Pak Ferry. Haleluya. Ya, minta tolong nanti kesimpulannya, Non. Ya, kesimpulan pada pagi hari ini di Keluaran 32, 25 sampai 35 adalah kebesaran jiwa Musa sebagai seorang pemimpin patut diteladani ya. Namun ia tetap mewakili umat Tuhan untuk memohonkan pengampunannya bagi mereka. Mereka di sini itu bangsa Israel ya. Tuhan juga bertindak adil, yang bersalah saja tetap akan dihukum. Bahkan ia tetap menepati janjinya untuk menuntun umat. Meskipun ia tetap harus menghukum perbuatan Israel. Harun bukan pemimpin baik karena ia bersedia mengikuti permintaan salah dari umatnya. Ia turut hanyut dalam dosa yang dilakukan Israel. Namun ia menolak dipersalahkan karena tindakannya itu. Ya, Musa adalah pemimpin yang tegas, menegaskan perintah Tuhan. Namun mau berbagi rasa dengan umat yang berdosa, bahkan mengupayakan ampunan bagi mereka. Pemimpin umat seharusnya berdiri di pihak Tuhan dengan menegaskan firman-Nya dan pengaruh kepentingan kita semua. Sudahkah kita melakukannya? Amen. Nah, kesimpulan dari ayat Keluaran 32, 25 sampai 35. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pak David? Ya, sedikit saja. Yang menjadi, ya silakan Pak Suyut. Saya tambahkan, maaf untuk Pak Ferry, tadi ada mungkin salah atau keliru pengucapannya, bukan Injil Keluaran, tapi Kitab Keluaran. Terima kasih. Oh ya. Iya, mantap. 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 Betul, bukan Injil Keluaran. Iya. Jadi yang perlu menjadi catatan kita, ini bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk ya saudara ya. Ini sangat berbahaya. Bagi kita sebagai orang percaya harus menjadi catatan. Bahwa ketegar tengkukan itulah yang membuat kebinasaan. Tuhan memberi kesempatan kepada umat Israel yang saat itu telah menyembah berhala. Siapa yang mau meninggalkan
penyembahan itu dan bergabung pada Musa. Jadi meninggalkan penyembahan berhala, bergabung. Dan kedapatan hanya kaum Lewi. Dan ada 3.000 orang yang tetap berpihak pada berhala. Ini adalah kalau tidak dibinasakan, maka 3.000 ini akan membuat kerusakan yang lebih parah terhadap umat Israel. Maka mengapa Tuhan izinkan ya lewat perintah Musa untuk orang Lewi mengambil pedang, menyandang pedangnya dan memusnahkan 3.000 orang. Karena 3.000 orang ini rupanya adalah orang yang tetap berdiri pada pihak berhala. Mereka tetap tegar tengkuk. Nah, ketegar tengkukan apa ini, saudara? Seringkali kita ini mengaku sebagai orang percaya ya. Tetapi sebetulnya kita itu orang bohong yang tidak taat akan perintah Tuhan. Kita ingin menjadikan Tuhan itu seperti apa yang kita inginkan. Kita inginkan Tuhan itu memberkati. Kita inginkan Tuhan itu melindungi. Kita inginkan Tuhan itu senantiasa memenuhi apa yang menjadi hasrat hidup kita. Itu adalah satu ketaatan yang bohong. Ketika Tuhan mulai menegur, ketika Tuhan mulai mengkoreksi kehidupan kerohanian seseorang, orang itu akan berontak, tidak tahan, tidak terima. Nah, itulah mengapa bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk, saudara. Karena mereka tidak mau dikoreksi oleh Tuhan, tidak mau diperbaiki dari sikap yang lama, yaitu ketika mereka masih tinggal di Mesir. Mereka masih tetap aja memakai pola penyembahan yang salah. Ketika Tuhan telah memberikan contoh dengan cara membuat kemah suci, kehadiran Tuhan ada di tengah mereka, dan menunjuk Harun dan anak-anaknya atau keturunannya ke imam yang akan masuk membawa persembahan korban, yang memberikan sajian. Itu semua adalah cara Tuhan untuk mereka dapat menikmati firman dan hadiratnya. Tetapi ternyata mereka tegar tengkuk, saudara. Mereka nampaknya bergabung dengan umat Tuhan, bergabung menjadi orang yang beriman kepada. Tetapi mereka sedang mencari keuntungan diri sendiri. Mereka tidak sungguh-sungguh setia, mereka berubah setia, saudara. Terbukti ketika Musa naik ke gunung, berdoa, bersyafaat untuk mereka 40 hari 40 malam. Baru saja mereka mendengar atau baru saja mereka mengikrarkan untuk tetap setia kepada Tuhan dan menjauhkan berhala-berhala. Tapi ternyata itu adalah hal yang palsu. Mereka berubah setia, mereka membuat kembali penyembahan-penyembahan yang seperti di Mesir. Mari kita hari ini mulai melihat kedalaman hati kita masing-masing. Seberapa bersediakah kita membuka hati, dikoreksi oleh firman Tuhan, mengizinkan Tuhan berkarya, berkata-kata dalam diri kita masing-masing, saudara. Apakah kita yang lebih banyak berkata-kata untuk menjadikan Tuhan seperti keinginan diri kita sendiri? Kalau itu yang terjadi, mari kita akhiri. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Tuhan Yesus adalah contoh yang, bukan contoh, dialah yang sempurna, yang bisa menyelamatkan hidup kita. Musa tidak bisa. Musa tidak diperkenan mengorbankan dirinya. Dia berkata, hapus saja nama saya, lebih baik bangsa ini diselamatkan. Musa orang berdosa. Dia tidak berhak untuk mati untuk bangsa Israel yang tegar tengkuk itu. Itu adalah satu gambaran bahwa kita membutuhkan satu pengharapan. Dosa tidak bisa begitu saja dilupakan, seperti flushing. Ketika kita buang kotoran, BAB, lalu kita tinggal flush, kotorannya dengan sendirinya hilang. Itu tidak bisa seperti itu dosa. Dosa tetap harus ditebus dengan satu cara mengorbankan. Dan Musa tidak diperkenan Tuhan untuk mengorbankan dirinya karena dia sendiri orang berdosa. Dan membutuhkan sosok yang sempurna yang bisa menjadi penebus. Dosa tetap harus ditanggung oleh bangsa Israel. Dosa tetap ditanggung oleh manusia. Makanya dosa itu tidak akan bisa
konsekuen dosa itu tidak pernah lari dalam hidup seseorang, tidak bisa dibuang seperti kotoran, di flushing selesai. Tapi harus ditebus, saudara. Ada yang menggantikan, ada yang membayar. Dan Musa tidak bisa menggantikan. Berdiri di hadapan Tuhan itu dengan berkata, hapuskan nama saya dari kitab-Mu, agar mereka diselamatkan. Tidak bisa. Maka itu ada satu pengharapan bahwa kita membutuhkan sosok pribadi Allah sendiri yang turun menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kita. Dialah yang sanggup menanggung segala kotoran dosa yang melekat pada kita, dan Tuhan Yesus menyucikan kita. Itu adalah satu pengharapan, saudara. Maka kita sangat bersyukur ya pagi ini kalau kita masih bersekutu dalam firman Tuhan. Semalam saya diingatkan oleh firman Tuhan, saudara, di mana peristiwa akan kedatangan Tuhan itu sudah tidak berlama. Tuhan mengingatkan untuk kita mempersiapkan jubah kita masing-masing. Baju yang kita pakai adalah baju yang bersih, yang dicuci. Kita harus mempertahankan baju kita masing-masing, saudara. Dengan cara apa? Terus-menerus dicelupkan dalam darah Yesus Kristus. Nah, itu tidak bisa kita lakukan 1-2 kali, saudara. Setiap kali. Caranya gimana? Itulah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Itulah persekutuan kita setiap hari lewat firman Tuhan. Maka saya dorong setiap kita yang hadir serius, jangan pernah menganggap remeh saat teduh yang kita bangun. Dengan cara inilah kita sedang mempersiapkan rohani kita masing-masing. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan seperti gadis yang bijaksana, yang tahu, yang kita semua tidak tahu kapan kedatangan, tetapi kita tahu bahwa mempelai itu pasti datang, dan waktunya yang kita tidak tahu, kita sudah mempersiapkan yang terbaik, yaitu dengan cara apa? Memenuhi hidup kita, seluruhnya hidup kita ini dengan firman Tuhan adalah pelita yang terus menyala di dalam diri kita masing-masing. Saya mendukung dari Zoom ini kepada Bapak Ibu semua, mari kita pikirkan lebih serius lagi, jangan tegar-teguk ketika kita menerima teguran firman Tuhan. Seringkali kita yang memaksa kehendak kita kepada Tuhan, tapi hari ini biarlah izinkan Tuhan yang bersuara atau berfirman, mengkoreksi, menegur, membentuk, memproses. Memang tidak enak, sakit, saudara, tapi justru membuat kita semakin bersihkan, dipersiapkan. Kita menjadi orang percaya yang bukan orang percaya yang kotor, saudara. Tuhan ingin pakaian kita, jubah kita bersih, bersinar, saudara. Amin. Ya, saya rindu Bapak Ibu jangan berputus asa ketika ada proses yang berat yang kita harus hadapi, karena kita dipersiapkan sebagai mempelai yang bijaksana, tahu menyambut kedatangan mempelai kita yang tidak tahu kapan hadirnya, saudara. Tapi saya percaya pasti Yesus datang kedua kali, dan Anda dan saya sudah mempersiapkan mulai sekarang dengan kita terus-menerus bersekutu dengan firman, bersekutu dengan orang yang lambang kesatuan tubuh Kristus setiap hari, saudara. Dan kita berdoa agar kawan-kawan kita yang lain agar juga punya kerinduan yang sama. Kita berdoa kepada Tuhan agar seluruh jemaat SDC ini ada jemaat yang mau diproses, mempersiapkan diri dengan firman yang setiap hari kita renungkan, itu akan menjadi tuntunan. Roh Kudus akan berbicara lewat firman Tuhan itu secara kuat. Dan saya lihat, saudara, perubahan yang luar biasa dalam diri Bapak Ibu semua. Saya berkiranya persekutuan ini sudah akan bisa membuat pengaruh kepada orang lain. Saudara. Wajah Anda akan bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mereka bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Karena saya yakin, saudara, ketika Musa 40 hari 40 malam mereka turun, Musa turun, itu wajahnya bersinar, saudara. Bangsa Israel tidak tahan. Karena begitu dekatnya persekutuan mereka Musa dengan Tuhan, sehingga wajahnya pun bisa bersinar dan banyak orang tidak tahan. Saya mendoakan Bapak Ibu akan menjadi pengaruh yang luar biasa dari berapa ini untuk jemaat, untuk keluarga, untuk sanak saudara famili kita yang lain, agar mereka satu hari juga akan datang kepada Tuhan dan menyerahkan diri hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi tambahan sedikit, saudara, biarlah kita tetap semangat dalam mempersiapkan diri kita masing-masing. Pakaian kita harus bersinar.
bukan pakaian tuh ini ya saudara ya, ini hanya sebentar saja, tapi tubuh, jiwa, roh kita bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom. 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 Ya, oke. Kita mau lanjutkan untuk doa syafaat. Nanti minta tolong untuk kita sama-sama berdoa untuk lonjakan COVID yang semakin banyak ini ya. Terus biar Tuhan yang tolong. Terus juga untuk tenaga medis yang juga mulai tumbang juga. Terus kita berdoa juga buat Mas Yuli yang hari ini mungkin reaksi daripada vaksin, badannya panas itu. Dan mungkin hari ini saya sama Pak Dono juga mau vaksin juga. Ya, saya serahkan ke Kofani. Silakan. Mungkin tambahan untuk Pak Yakob ya, kita doakan anaknya Bapak Ibu Untung supaya Tuhan tolong untuk pemulihannya. Oh ya. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, yang boleh menguatkan iman setiap kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa syafaat Tuhan secara khusus untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami kenaikan Tuhan untuk pandemi. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau buka jalan, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau menolong bangsa kami Tuhan, agar bangsa ini Tuhan boleh segera keluar Tuhan dari pandemi yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis yang bertugas, di mana saat ini Tuhan mereka mengalami kesulitan Tuhan di tengah-tengah lonjakan kasus COVID yang ada Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau menguatkan, Engkau memberikan mereka semangat yang baru Tuhan untuk tetap boleh berjuang Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Juli yang saat ini Tuhan sedang demam Tuhan, akibat mungkin efek dari vaksin Tuhan, tetapi kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau memulihkan kesehatan dari Mas Juli, biar kiranya boleh kembali baik Tuhan dan dapat beraktivitas dengan normal ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Dewi dan Bapak Dono yang akan melaksanakan vaksin Tuhan yang kedua. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberikan tubuh yang sehat, kuat Tuhan, agar setelah divaksinasi Tuhan, Bapak Dono dan Ibu Dewi boleh tetap memiliki tubuh yang sehat, yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk Bapak Yakob Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau memulihkan kesehatan dari Bapak Yakob. Biarlah Tuhan boleh kembali Tuhan, Bapak Yakob boleh kembali sehat, kuat Tuhan untuk beraktivitas, dan secara khusus kami berdoa supaya Bapak Yakob Tuhan boleh percaya Tuhan, menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan Yesus dan beroleh keselamatan daripada Engkau Tuhan, dan seluruh keluarga-keluarganya Tuhan boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak sebut satu persatu, tetapi kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi rencana kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Engkau menolong setiap kami dalam setiap pekerjaan, usaha, kesehatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan, secara khusus untuk Bapak David sebagai gembala, maupun Ibu Esther Tuhan sebagai penasihat Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kesehatan, kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan di dalam tugas pengembalaan ini Tuhan, sehingga lewat Bapak David Tuhan, setiap jemaat yang ada boleh dikuatkan, setiap jemaat Tuhan boleh tetap setia mengiring akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat yang lain Tuhan, yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, yang ada pergumulan, kiranya Tuhan Engkau buka jalan, Engkau memulihkan setiap jemaat yang ada Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk penginjilan, pengabaran Injil di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan untuk orang-orang yang sudah Kau utus Tuhan. Biar kiranya pengabaran Injil, amanat agung Tuhan Yesus itu boleh
diterima Tuhan oleh banyak-banyak orang Tuhan yang masih belum sempat mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya setiap kami juga Tuhan adalah pekabar Injil Tuhan. Mungkin lewat sikap hidup kami, oleh perbuatan kami Tuhan, kami boleh tetap menjadi kesaksian buat banyak orang dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.